pertanyaan, jika sudah memiliki LOE untuk intake di bulan September, apakah nantinya proses setelah pengumuman kelulusan seperti halnya PK, kemudian pengeluaran untuk letter of sponsorship, itu akan dipercepat Pak, karena mungkin timelinenya cukup mepet ya antara pengumuman dengan dia mau intake di bulan September. Ya, ini kita LPDP udah berniat melakukan yang terbaik untuk kawan-kawan, mendukung kawan-kawan semua. Memang mohon maaf bahwa kita baru bisa launching di bulan Mei. Tapi kalau Anda lihat, pahami dinamika yang ada begitu ya. Baru di awal-awal tahun ini kita mendapatkan arahan dan kita melakukan kerja keras dan cerdas untuk ada perluasan program juga. Jadi kita syukur alhamdulillah ya bisa launching di awal bulan Mei. Dan kami masih optimis untuk bisa mengejar untuk kawan-kawan yang kuliah di bulan Agustus maupun September ya. Kalau memang harus itu. Nanti kita tentunya kita akan melakukan yang terbaik untuk mendukung itu. Gitu Mas Ilo. Baik, terima kasih Pak Dwi. Dan semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya, ini Pak tadi menarik juga, tadi disampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini Anda namanya seleksi substansi kebangsaan gitu dan ada seleksi wawancara. Kira-kira apa Pak yang berbeda? Kalau dulu sebelumnya kita adalah seleksi substansi gitu Pak, termasuk di dalamnya adalah wawancara gitu. Dan apakah keduanya terkait yang tadi kebangsaan dan juga wawancara itu sama-sama bentuknya wawancara atau mungkin Anda seleksi kebangsaan itu yang sifatnya tertulis gitu Pak? Baik, kalau secara esensi sama Mas, kita tidak melakukan perubahan ya, karena dari dulu memang LPDP ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang punya sifat cinta tanah air dan juga punya sifat kepemimpinan dan punya kemampuan akademis yang unggul gitu kan, dan juga tentunya kemampuan bahasa, dalam ini bahasa Inggris, untuk menjadi warga dunia begitu. Jadi saya pikir secara esensi sama, hanya teknisnya ini kita akan melakukan perbaikan dalam teknis yang tadi disampaikan. Untuk yang substansi kebangsaan itu kan akan ada wawancara, akan ada tertulis, kemudian akan didalami dengan wawancara begitu. Jadi ini menurut saya akan lebih komprehensif Mas Ilo dari sisi tesnya, dan kami juga melihat karena ini unitasnya banyak, maka akan ada tes tertulis juga untuk yang tes bakat skolastik ya, kecuali untuk yang PTUD. Kemudian di dalam wawancara itu tentunya kami juga akan memasukkan faktor yang kepemimpinan, termasuk yang substansi kebangsaan begitu ya. Itu akan menjadi suatu interview, dan kita lakukan secara ringkas begitu Mas Ilo, dan kita perbaiki proses-proses yang katakanlah kita mendapatkan masukan di tahun-tahun lalu kan selalu mentalitas kita adalah untuk perbaikan begitu. Kita akan lakukan yang lebih baik, mempersiapkan interviewernya, kemudian instrumennya kita persiapkan dengan baik, dan kemudian dilakukan secara profesional begitu Mas, oleh lembaga-lembaga yang memang profesional, baik psikolog maupun akademisi untuk yang interview substansi kepemimpinan. Nah, khusus untuk yang kewirausahaan tentunya nanti akan kita undang juga wirausaha untuk ikut melakukan interview, karena yang paling tahu biasanya mereka punya feeling yang lebih tajam ya untuk mencari putra-putri terbaik yang punya sifat-sifat kewirausahaan yang tinggi, agar kira-kira nanti sukses dan kemudian kembali untuk mengabdi sebagai wirausaha maupun membantu pendidikan tinggi dalam hal pengembangan kewirausahaan. Jadi kita lakukan seprofesional mungkin Mas, persiapan sebaik mungkin, dan waktunya tentunya seringkas mungkin ya, sesingkat mungkin. Instrumennya juga kita perkuat, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi untuk tahun ini sebenarnya secara intinya nanti sama, hanya saja nanti kita buat lebih baik dan juga lebih komprehensif gitu ya Pak ya. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Monggo Mas, silakan. Pertanyaannya terus berdatangan Pak, ini banyak sekali pertanyaan. Ya. Dan selanjutnya Pak, ini menarik juga Pak pertanyaannya, dan ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang karena kita turut mensupport beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud gitu. Karena tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kita ini satu rumah tapi dua pintu gitu ya Pak ya.
atau 2 jendela gitu, 1 pintu tapi 2 jendela seperti itu ya kan. Dan ini apakah diperbolehkan untuk mendaftar 2 pintu tersebut? Jadi 1 orang ya daftar beasiswa LPDP, dia juga mendaftarkan beasiswa Kemendikbud gitu secara bersamaan. Apakah diperbolehkan, Pak? Kesepakatan kita untuk yang degree ya Mas ya, itu kesepakatan kita tidak boleh mendaftar 2, jadi harus pilih 1. Itu kesepakatan kita, dan ini akan kita terjemahkan lagi ke dalam sisi teknis ya. Karena kan ada 2 database yang berjalan, tadi disampaikan 2 jendela begitu. Kita akan pastikan bahwa itu tidak terjadi begitu, terutama untuk yang degree Mas Ilo. Siap, Pak. Jadi nanti kita arahkan untuk teman-teman yang memang mendaftarkan sama-sama misalkan S2 gitu ya, atau sama-sama S3. Nanti kalau misalkan untuk pendidik ya diarahkan untuk ke Dikbud, sedangkan nanti kalau misalkan PNS TNI Polri diarahkannya ke LPDP, seperti itu ya Pak maksudnya ya? Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah yang mengikuti skema co-funding akan didahulukan atau dipermudah? Dan apakah kuotanya berbeda dengan skema beasiswa reguler? Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, karena yang kita lakukan itu berdasarkan kriteria yang tadi akan kita lakukan seleksinya. Dan seleksi itu tidak mengenal Anda co-funding atau bukan ya. Nah, kalau kuota ini terus terang saya juga orang baru ya di LPDP, hampir setahun ya Mas Ilo, bergabung dengan Mas Ilo gitu. Hampir ya, 19 Mei kan sebentar lagi ya. Betul, Mas. Ini setahu saya di LPDP itu kita tidak mengenal kuota-kuotaan ya Mas Ilo ya. Betul, jadi berdasarkan seleksi, selama Anda masuk kriteria seleksi, lolos seleksi, maka Anda akan diterima. Dan sampai sejauh ini kita justru membutuhkan putra-putri terbaik bangsa ini yang lolos seleksi begitu. Jadi jangan takut tentang kuota, karena kalau Anda memang lolos di seleksi yang kita lakukan, maka Anda layak untuk kita berangkatkan. Dan terus terang kan kita juga pahami bahwa yang mendaftar semester ini atau bulan ini begitu kan tidak semuanya akan sekolah di bulan Agustus ya. Akan ada yang sekolah nanti tahun depan, atau kalau mereka dapat LOE-nya katakanlah 18 bulan pas gitu ya, mungkin di tahun 2023 mereka baru sekolah, atau di akhir 2023 begitu ya. Jadi selama ini masih dana kita masih mencukupi ya, belum ada kuota-kuotaan begitu. Apalagi kalau nanti pemerintah terus menambah dana abadi, tentunya kita akan mendapatkan support yang makin banyak untuk menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa. Makasih Mas Ilo.